Hadirin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Melalui mimbar siang hari ini, khatib kembali mengingatkan kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada pribadi khatib agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tema kita hari ini adalah di antara cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pernah satu ketika seorang datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasul, kami tahu bagaimana cara kami menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajarkan kepada kami, beritahukan kepada kami bagaimana kami memuliakan Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang berbahagia, menghambakan diri, mengabdikan diri dengan cara melalui beribadah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memuliakan Allah di antara caranya seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai yang ditanyakan kepada beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhisyaiba al-muslim wa hamilil Qur'an ghairul jafi fihi walal ghali anhu wa ikrami sultani al-muqsid." Rawahu Abu Dawud wa hasanah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab dengan mengatakan, "Inna min ijlalillahi ta'ala." Di antara cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikrami dhisyaiba al-muslim, memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan saat ini, zaman globalisasi, era IT, zaman yang serba canggih, terkadang kita menyaksikan dalam kehidupan kita terasa hilang rasa saling hormat menghormati, sayang menyayang di antara kita. Orang tua terkadang sudah tidak lagi menunjukkan belas kasihan, kasih sayangnya kepada anak-anak yang lebih muda. Apalagi terkadang kita menyaksikan dalam kehidupan kita, anak muda sudah tidak lagi menunjukkan rasa hormatnya kepada orang yang lebih tua. Ini sungguh musibah. Karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasul, orang yang tidak memuliakan orang tua dan tidak menyayangi anak-anak kecil. Hadirin yang berbahagia, apalagi anak-anak, remaja atau dewasa, para pemuda, ketika mereka sudah merasa hebat, pendidikannya lebih tinggi daripada orang yang lebih tua, termasuk di dalamnya adalah sikap seorang anak kepada orang tuanya. Jika mereka sudah merasa pandai, merasa pintar, gelarnya, pendidikannya lebih tinggi, pangkat dan jabatannya tinggi, maka akan hilang dari kehidupan mereka rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Tentu ini adalah merupakan sikap akhlak yang buruk dan tercela, dan sangat diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak memuliakan orang tua, tak menghormati orang tua, maka ia bukanlah dari galang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berarti termasuk ia tidak pandai untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah, potret seorang pemuda yang taat kepada orang yang lebih tua atau kepada ayahnya, seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Cerita
yang dikisahkan kepada kita melalui seorang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana tidak? Ketika Ismail sudah beranjak usia remaja, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ayahnya dengan mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tua sang ayah, ketika ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyembelihan terhadap putra tercintanya melalui wahyu dalam mimpi dengan mengatakan, "Wahai anakku, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Anakku, malam tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku menyembelih engkau wahai anakku. Fanzur madza tara, lihatlah wahai anakku bagaimana pendapatmu. Hadirin yang berbahagia, seharusnya Nabi Ibrahim alaihissalam tak perlu lagi meminta pendapat kepada anaknya. Kenapa? Karena itu adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyembelihan kepada anaknya. Lambang dan tanda ketaatan serta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Ibrahim. Sebagai orang yang memiliki rasa belas kasihan, cinta dan sayang kepada anak yang lebih muda, terutama kepada anaknya, beliau meminta pendapat dengan mengatakan, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Anakku, malam tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai anakku. Fanzur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu. Allahu Akbar. Seorang nabi dan rasul, ulul azmi, seorang nabi yang digelari ulul azmi, abul anbiya, bapaknya para nabi, yang telah banyak makan asam garam, malang melintang dalam kehidupan, yang sudah menjelajahi berbagai macam negara bahkan benua. Beliau meminta pendapat kepada anaknya untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang Ismail alaihissalam, seorang pemuda yang mendengar perintah yang mungkin maksud kita, paham kita itu adalah merupakan perintah yang tidak masuk akal oleh kehidupan kita. Bagaimana tidak harus melaksanakan perintah Allah melalui penyembelihan tersebut. Hadirin yang berbahagia, seorang pemuda yang gagah perkasa, cerdas, pintar, pemuda harapan masa depan, tidak begitu saja dia mengatakan, "Wahai ayah, sungguh perintah ini tidak masuk akal. Wahai ayah, mohonlah lagi engkau kepada Allah. Perintah ini sungguh tidak sanggup kita untuk melakukannya." Tidak dengan Ismail. Ia tidak satu kata pun membantah ayahnya, apalagi membantah Allah Subhanahu wa taala. Ia langsung mengatakan, "Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, laksanakan kalau itu memang perintah Allah, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, potret yang sangat ideal dalam kehidupan. Contoh ayah dan orang tua yang penuh dengan keteladanan, dan contoh pemuda yang penuh dengan keteladanan dalam kehidupan kita. Mari kita bayangkan dengan anak yang mungkin ketika mendapatkan perintah dari orang tuanya, ketika mendapatkan perintah dari atasannya, ketika mendapatkan anjuran dari orang yang lebih tua usianya, pasti akan kita dapatkan sanggahan, perkataan yang tidak enak, atau paling tidak ada rasa membangkang dalam jiwa mereka dengan mengatakan, "Enggak, aku tidak akan melakukannya." Na'udzubillah, ini adalah merupakan sifat yang tercela, yang merupakan salah satu sifat yang tak pandai menghormati orang tua, apalagi untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kita memuliakan Allah, hormati orang tua. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anzilin nasa manazilahum," muliakan orang itu, tempatkan orang itu sebagaimana selayaknya mereka harus ditempatkan.
Yang kedua, di antara tanda memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikrami hamilil Quran, memuliakan ahlil Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Siapakah ahlul Quran? Ahlul Quran adalah mereka yang membaca Al-Quran setiap saat, orang yang menghafalkannya, orang yang mengamalkannya, orang yang mengajarkannya, orang yang mendakwakannya, orang yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan, dan bahkan orang yang selalu mendakwakan, mensiarkan Al-Quran, itu adalah ahlul Quran. Mereka itu adalah hamilul Quran yang sungguh sangat layak untuk kita muliakan dan kita hormati. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di tengah masyarakat pada zaman salafus saleh, jika para ulama mendapatkan seorang anak yang hafal Quran, ahli Al-Quran, maka mereka akan memuliakan mereka, serta mereka akan mengatakan, hada syekhuna, ini adalah syekh kita, ini adalah guru kita, ini adalah orang yang mulia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka melalui Al-Quran. Dengan Al-Quran Allah akan muliakan suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula Allah akan hinakan suatu kaum. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, jika kita belum pandai untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin, jika kita belum maksimal dalam menghambakan diri kita kepada Allah, kita bisa memuliakan Allah dengan cara memuliakan ahlul Quran, orang-orang yang selalu berinteraksi dalam kehidupan mereka dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, dalam hadis ini, cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikrami di sultani al-muqsid, memuliakan para pemimpin yang adil. Jika pemimpin yang adil, maka mereka berhak untuk mendapatkan kemuliaan.